Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penemuan kasus wanita tanpa identitas yang meninggal dengan kondisi terbakar di Sukabumi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, jika dilihat dengan kondisi jenazah yang terbakar, dan dari informasi yang kami terima bahwa ia mengaku dibakar oleh temannya. Seseorang yang tega membakar temannya atau orang lain itu apa indikasinya? Apakah dendam ataukah ada amarah yang tidak terlampiaskan atau apa, Mas Reza? Kita bisa bicara sebuah spektrum sesungguhnya ini, Mbak. Pada spektrum yang paling ekstrim adalah arsonis. Arsonis adalah orang-orang yang memang suka, tanda petik ya, suka menggunakan api sebagai cara untuk mengekspresikan suasana hatinya. Nah, kalau kemudian menggunakan api memang ilustrasinya adalah situasi bakar-membakar, membakar bangunan, atau membakar makhluk hidup dan seterusnya. Tapi saya tidak membayangkan bahwa kemudian kita sekarang sedang bicara pada titik yang paling ekstrem itu. Barangkali kita berada pada spektrum berikutnya, yaitu tentang bagaimana orang memilih cara yang harus saya katakan tidak lazim untuk kemudian menghabisi nyawa orang lain. Saya katakan kurang lazim, kenapa? Karena setiap pelaku kejahatan pasti akan berhitung di dalam kepalanya. Kalau memang si pelaku ini tujuannya adalah mencabut nyawa orang lain, lalu melarikan diri dari TKP secepat mungkin, itu dua misi kejahatan, maka saya membayangkan bahwa api bukanlah merupakan instrumen kejahatan yang tepat untuk itu. Tepat untuk menghabisi nyawa, kemudian melarikan diri secepat-cepatnya dari TKP. Bukan menggunakan api. Jadi menjadi pertanyaan bahwa kemudian orang ini memilih menggunakan api, cara yang tadi saya sebut tidak lazim. Apa gerangan yang melatar belakanginya? Ya boleh jadi adalah perasaan sakit hati atau sejenisnya. Perasaan sakit hati begitu ya, Mas ya. Kalau melihat dari fakta-fakta yang ada dan informasi yang kami dapatkan dengan ditemukannya bahan bakar di dalam tas dari teman korban begitu, apakah ini ada indikasi pembunuhan berencana begitu, Mas? Nah, menarik. Kalau kemudian memang ada ditemukan bahan bakar, kemudian bahan bakar itu memang secara sengaja dijadikan sebagai instrumen kejahatan, kemudian korban yang meninggal dunia, kita punya alasan yang kuat untuk membangun spekulasi bahwa ini adalah pembunuhan berencana dengan menggunakan instrumen yang tidak lazim, yaitu bahan bakar api. Tapi adakah kemungkinan bahwa si pelaku memang ingin menganiaya korban dengan menggunakan api, bahan bakar, tetapi mungkin tidak sampai keinginannya untuk menghabisi temannya tersebut. Kalau ini yang merupakan situasi, maka boleh jadi ini adalah tindakan penganiayaan, tindakan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Beda-beda tipis, tapi pasalnya akan berbeda dan konsekuensi hukumnya juga akan berbeda. Antara pembunuhan berencana, ataukah pembunuhan spontan, ataukah penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Baik, Mas Reza, kalau kita lihat, mohon maaf, ini korban dibakar dalam kondisi hidup atau dibakar hidup-hidup, bisa dikata seperti itu. Apakah ini memang, tadi Mas Reza mengatakan memang sengaja ingin menyiksa atau memang ingin membunuh dengan cara membakar agar mungkin memang sengaja agar pasar kebakaran, kemudian jenazah korban hilang dan lain sebagainya? Ya. Saya membayangkan, tapi tentu saja teman-teman di kepolisian yang bisa menginvestigasi ya, bahwa boleh jadi si pelaku ini kalau memang niatannya adalah menghabisi nyawa orang lain, mencabut nyawa orang lain, maka penggunaan instrumen bahan bakar atau api memang harus saya katakan efektif. Tidak lazim tapi efektif. Efektif dalam pengertian bahwa kalau, maaf ya ilustrasinya menjadi agak vulgar ini, kalau kemudian tubuh korban habis dimakan api, bersisa arang, tidak ada lagi daging, tidak ada lagi tulang, tidak ada lagi sidik jari yang tertinggal, wajah juga tidak bisa diidentifikasi, pengecekan DNA juga tidak bisa dilakukan karena tidak ada rambut dan seterusnya, maka memang penggunaan api, bahan bakar sebagai instrumen kejahatan untuk menghabisi orang lain itu memang harus saya katakan efektif. Tapi garis bawah, saya mengatakan ini bukan sebagai bahan untuk menginspirasi atau mengedukasi. Justru saya ingin mengatakan ini perbuatan yang amat sangat keji, amat sangat salah dan pelakunya harus dihukum secara setimpal. Mas Reza, kenapa sih dikatakan tidak lazim jika membakar orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa? Begini Mbak Nisa, ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan aksinya, maka paling sedikit harus ada dua misi yang bisa dia capai.
Misi pertama adalah tentang tujuan kejahatan itu sendiri. Jadi kalau memang sejak awal dia punya tujuan menghabisi nyawa orang lain, maka misi pertama yang harus dia lakukan adalah mencabut nyawa orang lain. Itu misi pertama yang harus dia capai. Tidak berarti sampai di situ, ada misi kedua, yaitu mempersulit proses hukum. Misalnya, melarikan diri dari TKP, membangun alibi, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah sekali lagi mempersulit proses hukum. Dua misi kejahatan ini harus terrealisasi. Mari kita bayangkan, agar kedua misi itu bisa terlaksana sempurna, maka penggunaan instrumennya adalah instrumen yang memungkinkan si pelaku melancarkan aksinya secepat mungkin, dan melarikan diri dari TKP secepat mungkin. Sekarang kita bayangkan, ketika seseorang dihabisi nyawanya dengan cara dibakar, saya tidak membayangkan bahwa cara ini akan berlangsung secara cepat. Kemungkinan api padam, kemungkinan korban masih bernyawa dan bisa memberikan kesaksian atau keterangan itu masih mungkin terjadi. Jadi menggunakan api menurut saya bukan merupakan cara yang lazim dalam konteks mencapai dua misi kejahatan yang saya sampaikan barusan. Baik. Ada cara-cara lain yang barangkali lebih efektif. Tapi sekali lagi, ini bukan sebuah pembelajaran. Oke, baik. Kalau kita telaah lagi, Mas Reza, mengenai lokasi dari tempat pelaku ini mungkin sengaja membakar temannya. Kenapa pasar yang dipilih? Apakah ada alasan tertentu orang memilih pasar, Mas? Kapan kejadiannya? Lokasi di pasar. Apakah kejadiannya siang hari ketika relatif banyak orang di situ? Atau justru malam hari? Kita bayangkan pasar tradisional barangkali malam hari pada jam-jam tertentu relatif lebih sepi daripada tempat-tempat lainnya. Kapan kejadiannya, Mbak? Kamis malam sekitar pukul 23, jam 11 malam, Mas Reza. Saya bayangkan kalau pasar itu adalah pasar induk ya, pasar sayur mayur, maka tengah malam itu biasanya memang ramai ketika orang-orang bongkar muat sayur mayur. Tapi ini pasar seperti apa? Saya tidak bisa mendapat informasi lebih. Kalau kemudian itu pasar, tapi malam hari justru sepi, gelap gulita, maka boleh jadi pasar dengan kondisi seperti itu memang tempat yang tanda petik ideal bagi aksi kejahatan. Baik, di sini dikatakan pada saat ditolong oleh warga, korban ini sempat menyebut dibakar oleh temannya, menyebut dibakar oleh perempuan bernama Vina dan barang-barangnya semua dibawa oleh pelaku. Ya. Apakah benar, kan? Motif pencurian juga bisa, Mas? Benar kan tadi saya katakan bahwa penggunaan api tampaknya bukan merupakan instrumen kejahatan yang tepat. Bukan instrumen kejahatan yang lazim. Karena justru mempersulit si pelaku ketika yang pertama ternyata tujuannya untuk mencabut nyawa orang lain belum terlaksana. Dan yang kedua ternyata si korban ketika masih dalam kondisi bernyawa justru bisa memberikan informasi kepada warga di sekitarnya. Ini penegasan. Sebutlah sebuah contoh nyata bahwa penggunaan api, penggunaan bahan bakar bukanlah sesuatu yang lazim dan juga tidak efektif menurut saya untuk digunakan sebagai instrumen kejahatan. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.